Hai, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama teacher pada hari ini ya. Nah, hari ini kita masih belajar tematik ya. Hari ini hari Kamis, tanggal 5 November 2020. Nah, di sini kita akan melanjutkan subtema kedua kemarin ya, masih melanjutkan subtema kedua, tetapi hari ini kita akan masuk ke pembelajaran ketiga dan 4 ya. Ke pembelajaran 3 dan 4. Kemarin kita sudah belajar pembelajaran ke-1 dan 2. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 3 dan 4. Nah, di pembelajaran 3, pertama kita akan masuk pembelajaran 3 terlebih dahulu ya, Nak ya. Nah, bisa kalian buka buku kalian di halaman 54. Nah, di sini kita akan belajar bahasa Indonesia itu tentang menyebutkan dan menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar ya, yang didengar. Ingat, kemarin kita sudah belajar mencari informasi penting dari teks eksplanasi secara lisan ya. Nah, ini sama Nak, sama dengan materi yang kemarin. Yang perlu diperhatikan itu yaitu kita harus mendengarkan teks eksplanasi tersebut dengan baik. Nah, di sini ada teks eksplanasi yang berjudul Listrik Pintar. Nah, teacher akan membacakannya. Nah, kalian buka halaman 56. Ya, kalian buka halaman 56. Ketika teacher membaca, teacher akan membaca per paragraf. Nah, kalian cari misalnya paragraf 1. Misalnya paragraf 1 itu merupakan unsur dari teks eksplanasi apa? Misalnya deretan penjelas, pernyataan umum, atau kesimpulan ya. Nah, baiklah, teacher akan mulai. Nah, kalian juga tulis di sini paragraf umumnya apa, deretan penjelasnya, kesimpulannya ya. Nah, paragraf keberapa, informasi pentingnya ya. Oke, teacher akan mulai. Silakan kalian simak dengan baik ya, Nak ya. Nah, di sini berjudul Listrik Pintar. Teacher akan membacakan paragraf pertama ya. PT PLN atau Persero merupakan perusahaan listrik terbesar di Indonesia. PLN telah melakukan pembaharuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna. Selama ini, PLN menggunakan sistem pasca bayar untuk para pelanggannya. Pada sistem pasca bayar, pelanggan berhak menggunakan listrik terlebih dahulu, kemudian pelanggan harus membayar pada waktu yang telah ditentukan ya. Biasanya setelah 1 bulan penggunaan ya, biasanya setelah 1 bulan penggunaan. Kelebihan dalam sistem ini, pelanggan dapat menggunakan listrik lebih dahulu ya. Namun terdapat kekurangan, yaitu pelanggan susah mengatur konsumsi listrik serta keterlambatan pembayaran akan dikenakan sanksi berupa denda, bahkan pemutusan listrik. Nah, itu paragraf pertama ya. Teacher akan lanjut ke paragraf kedua. Kini, PT PLN atau Persero telah meluncurkan sistem pemakaian listrik secara mandiri, yaitu menggunakan pulsa listrik. Sistem penggunaan pulsa listrik disebut juga listrik pintar. Listrik pintar dilakukan dengan sistem prabayar. Pelanggan membeli dahulu pulsa listrik yang akan digunakan, lalu memasukkan kode token berupa angka tertentu ke meteran listrik untuk memperoleh daya listrik. Dengan menggunakan listrik prabayar akan memudahkan pelanggan untuk mengatur penggunaan listrik sesuai kebutuhan. Nah, itu merupakan paragraf kedua. Nah, sekarang teacher akan melanjutkan ke paragraf ketiga ya. Banyak manfaat yang didapat oleh pelanggan dengan adanya program listrik prabayar ini. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan dapat dengan mudah memantau pemakaian listriknya setiap saat. Yang kedua, pelanggan dapat mengendalikan penggunaan listrik sesuai kemampuan. Yang ketiga,
tidak ada sanksi pemutusan. Yang keempat, kemudahan pembelian token. Yang kelima, tidak dikenakan biaya beban. Yang keenam, tidak ada istilah menunggak. Ya, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Meskipun demikian, juga terdapat kendala dalam penggunaan token listrik. Pertama, jika pulsa listrik habis di waktu yang tidak terduga, pelanggan harus menyiapkan pulsa listrik cadangan. Hal tersebut dapat diatasi dengan alarm pemberitahuan yang akan berbunyi ketika listrik tersisa 10 kilowatt kilowatt. Nah, di sini kalian tadi teacher sudah membacakan, kalian buat di sini ya, paragraf umumnya apa, paragraf penjelas dan kesimpulan ya. Nah, ini merupakan satu paragraf nah ya. Ini paragraf ketiganya sampai akhir. Oke, itu merupakan tugas kalian ya. Tugas kalian membuat yang di sini mencari informasi pentingnya ya. Kalian tulis di sini, bisa kalian juga tulis di buku tulis ya. Nanti kalian fotokan dan kirim ke teacher. Itu tugas untuk hari ini ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke mata pelajaran IPA. Nah, mata pelajaran IPA juga kemarin kita sudah membahas tentang cara menghemat energi listrik. Nah, hari ini juga kita akan teacher akan menjelaskan cara menghemat energi listrik ya. Nah, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan habisnya pasokan listrik ya. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menghemat listrik nak ya. Bisa kalian baca di buku halaman 57 ya, halaman 57. Yang pertama, memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Ya, itu cara atau kegiatan menghemat energi listrik. Yang kedua, menggunakan peralatan listrik yang mempunyai daya atau watt kecil. Ya, menggunakan daya atau watt yang kecil-kecil saja nak, ya, alat-alat elektronik kita. Yang ketiga, menggunakan lampu hemat energi berdaya rendah dan sesuai kebutuhan. Yang keempat, mematikan lampu dan memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah saat siang hari. Sama seperti yang kemarin teacher jelaskan, matikan lampu pada pagi atau siang hari ya hingga sore. Nah, dengan mematikan lampu, kalian buka saja jendela sehingga ada penerangan dari luar ya. Nah, yang kelima, melepaskan kabel dari sumber listrik ketika peralatan listrik selesai digunakan. Nah, sama seperti yang teacher jelas juga kemarin ya. Ketika setelah mengecas atau mencarger handphone ataupun laptop ataupun barang-barang elektronik lainnya, kalian lepaskan kabel dari sumber listrik ya, agar listriknya tidak berjalan. Nah, di sini misalnya televisi yang digunakan, nah televisi yang berada dalam kondisi standby atau tombol power masih menyala akan tetap mengonsumsi energi listrik. Nah, walaupun kalian matikan seperti ini, nak, misalnya televisi kalian matikan powernya ya, tetapi dia masih tercolok ya, atau masih tersambung di listriknya, itu dayanya masih berjalan ya. Makanya setelah kita menonton, kita harus matikan benar-benar dan kita harus melepaskan kabel dari arus listriknya ya, dari sumber listrik. Oke, yang keenam, membatasi penggunaan listrik. Misalnya, batasi penggunaan alat elektronik pada pukul 5 hingga pukul 10 malam ya. Yang terakhir itu menggunakan alat elektronik secara bergantian. Jangan semuanya dipakai semua alat elektronik. Misalnya lemari es atau kulkas terpasang, Magicom terpasang, TV dibuka, AC dibuka, kipas dibuka ya. Semuanya terhubung energi listrik. Nah, itu pemborosan ya nak ya.
Oke, nah di sini kita akan belajar menghitung biaya penggunaan listrik. Nah, dan kalian juga akan teacher kasih tugas menghitung daya penggunaan listrik di rumah kalian masing-masing, ya. Nah, lihat di sini. Misalnya di rumah kalian itu menggunakan lampu. Misalnya lampu di rumah kalian di sini misalnya 40 watt, kalian buat 40 watt. Misalnya ada yang menggunakan, teacher saya hanya menggunakan lampu yang 10 watt. Ya tulis di sini 10 watt ya. Dan alat-alat peralatan listrik yang lainnya. Nah, teacher akan mencontohkan bagaimana cara menghitung ya biaya penggunaan listriknya, Nak. Bisa kalian buka buku kalian di halaman 58. Nah, kita menghitung biaya listrik itu ini ya. Nah, cara kita menghitung biaya listrik itu total KWH-nya ya, total KWH-nya atau penjumlahan pemakaian listrik, jumlah pemakaian listrik ini ya. Jumlah pemakaian listrik. Nah, total KWH atau jumlah pemakaian listrik dikali lama pemakaian. Nah, lama pemakaian dalam jam, Nak. Nah, lama pemakaian dalam jam dan dikali lagi tarif dasar listriknya. Tarif dasar listrik atau TDL. Nah, ini adalah cara kita menghitung biaya listriknya. Nih caranya. Ya. Nah, di buku kalian ada contoh. Misalnya, untuk sebuah alat elektronik berdaya 100 watt yang digunakan selama 10 jam setiap harinya. Ya, misalnya digunakan 10 jam setiap harinya. Di sini misalnya, tadi ini total KWH-nya ya. Di sini 100 watt kata dia tadi. Nah, 100 watt ini harus kita ganti ke kW. Ya, ke kW dulu. Artinya 100 kita ganti ke kW itu per 1000. Nah, per 1000 ya, itu sama dengan 0,1 kW. Nah, baru kita bisa ngitungnya. Artinya total KWH-nya ya, total KWH-nya itu 0,1 kW dikali lama pemakaian dalam jam. Nah, di sini lama pemakaiannya 10 jam. 10 jam itu 1 hari ya. Kalau 30 hari, artinya 10 kali 30. Artinya 10 jam dikali 30 hari ya. Nah, baru dikali tarif dasar listriknya. Nah, tarif dasar listriknya itu di sini Rp 1.352 rupiah. Nah, baru kita kaliin. Ini ya, totalnya hasilnya itu 40.560 rupiah. Ini biaya per bulannya yang dia gunakan ya. Nah, tugas kalian membuat di sini keterampilan kinerja prakteknya ya. Kalian lakukan kegiatan ini, penggunaan listrik di rumah. Nah, coba perhatikan peralatan listrik di rumahmu. Buatlah daftar yang berisi 10 peralatan listrik di rumahmu beserta dayanya. 10, Nak. 10 peralatan listrik yang kalian gunakan. Ya, mintalah bantuan orang tuamu untuk mengetahui besar daya yang ada pada peralatan listrik tersebut. Ya, tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh ini. Misalnya sini lampu, AC misalnya, apalagi lemari es, Magicom, masih banyak yang lainnya ya. Nah, kemudian hitung total daya listrik dan biaya pemakaian listrik selama 1 bulan.
jika tiap-tiap alat tersebut digunakan selama 1 jam setiap harinya. Nah, ingat 1 jam setiap harinya peralatan itu digunakan, ya. Perhatikan cara menghitung biaya pemakaian listriknya. Ini contohnya sudah. Setelah itu, buatlah kesimpulan dari pengamatanmu. Ini tidak perlu, nanti kita akan presentasikan ya. Nanti teacher akan melihatnya. Cukup kalian kerjakan yang ke-1 sama yang kedua, ya. Yang ke-1 sama yang kedua itu tugas kalian hari ini, oke? Oke, kita akan lanjut ke pembelajaran keempat. Ya, di pembelajaran keempat itu menulis informasi dalam bentuk tulisan dan visual teks eksplanasi yang dibaca. Itu sudah kita pelajarin di hari kemarin ya, di pembelajaran kemarin. Mungkin teacher tidak akan menjelaskannya lagi. Kita akan lanjut ke pelajaran PKN tentang menuliskan rencana sikap yang sebaiknya dilakukan dalam keragaman ekonomi. Ya, sikap apa yang harus kita lakukan dalam keragaman ekonomi? Ya, misalnya sikap yang harus kita rencanakan itu kerja keras, boleh dalam keragaman ekonomi. Tidak memuji, atau itu yang kemarin yang teacher jelasin banyak ya, menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Itu sikap yang harus kita lakukan itu apa? Misalnya kita harus mengucapkan terima kasih, banyak ya. Nah ya, itu sikap-sikap yang sebaiknya dilakukan dalam keragaman ekonomi. Ingat, kita tidak boleh merendahkan kegiatan ekonomi orang lain. Ya, kita harus saling menghargai ya sesama orang lain, walaupun kita ini ekonominya beragam. Ya, walaupun beragam, kita tidak boleh menghina-hina atau membanding-bandingkan kegiatan ekonomi yang satu dengan yang satunya. Itu tidak boleh. Oke, mungkin cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini. Untuk tugasnya silakan kalian kerjakan. Oke, selamat pagi.